Ya, apakah aku itu nama? Original teksnya dibaca. Ya baca coba. Aku nggak bisa Ya. baca. Nah, tadi bisa baca, ini nggak bisa baca ya. Ini nggak Ya. bisa baca. Oke, gini ya. Ya coba. Amar ot Elohim el. Hmm. Moses koh Amar el ben Yisrael. Hmm. Yahweh Elohim Ab. Hmm. Elohim Siapa itu? Abraham. Elohim Yiska. Hmm. Jadi Tuhan berfirman kepada YHWH itulah namaku. Oke, Ya. namanya YHWH. Baik, Ya. bukan Yesus ya? Ah, sudah. Bukan Yesus ya? YHWH. Iya, YHWH, bukan Yesus. Yesus itu ya YHWH itu juga. Dari mana dasarnya? Oke, dasarnya begini. Ya, silakan. Yesus Pusing-pusing lu. Yahshua, ya, Ya. Yahshua Ah, itu dua kata yang berasal ah, dari kata Yahweh Shua. ah. Yahweh Shua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Oke. Jadi di sini namanya Yahweh ya, Yahweh saja, Yahweh. karena Oke, dia Yahweh pencipta. saja. Makanya itu Yahweh Elohim ya, karena dia Oke. penciptaan. Ketika Oke. dia menyelamatkan manusia, dia juga diberi nama gelar Yahweh Shua. Jelas Oke. ya? Oke. Sudah. Oke, jadi jelas Yesus itu adalah Yahweh juga itu. Iya, Ya, oke. Jadi Tuhannya para nabi adalah Yesus. Begitu. Yesus. Yahweh, karena di situ kan belum Yesus dia. Oke, kan sama. Enggak bisa sama. Oh, nggak Namanya sama. bukan Ini yang namanya mana itu sih kan yang kita pegang nih? dengar Ya, di situ belum Yesus belum diperkenalkan, Yahweh Suanya belum diperkenalkan. oke. Sejak kapan dia disamakan? Maksudnya Sejak kapan Yahweh sama Yesus disamakan? Sejak kok kapan? disamakan? Pak Andi ini bingung sekali orangnya. Yahweh sama Yesus sama atau beda? Waduh, kacau lagi. Sudah tengok ya, dengarkan ya. Tadi Anda Harusnya mengatakan gini, bahwa Yesus itu Yahweh adalah ya, Yahweh itu Yahweh, sendiri, dengar dulu. bro. Ya, Yahweh, silakan. Yahweh Elohim dengan Yahweh Shua itu adalah pribadi yang sama. Hanya Hmm. menggunakan nama pada tempat yang berbeda. Hmm. Di Oke, saya kejadian bertanya nama, kepada di Anda. perjanjian nama dia masih Oke, menggunakan nama Yahweh Yahweh. Elohim, Ya, ya, Yahweh Yahweh, Elohim, ya. Elohim Yahweh. Perjanjian baru Perjanjian baru namanya kemudian menggunakan Yahweh Shua, Yahweh yang Yahweh, menyelamatkan. Yahweh Yesus, gitu. Ya, Waduh, Yahweh kacau kali Yesua. ini. Oke, saya Kacau dengerin kali, ya. Andi, Di Andi, perjanjian lama, Andi, dibilang dengerin Yahweh Shua, gantian. Yahweh Yesus. Waduh, Yahweh, kacau, kasihan sekali Yahweh begitu ya. Ya Elohim di udahlah, perjanjian sudahlah Pak lama. Andi. Kalau cara Pak Di Andi berdiskusi perjanjian seperti baru itu tidak namanya, benar. sebentar bro, Sudah gantian dibilangkan Yahweh lah. Shua, dibilang lagi Yahweh Iya, Yesus. ini saya mau Waduh, kacau, ngomong. didengar banyak orang loh. Ya, Lalu di kita, kalau saya gantian bilang gantian. sudah Yahweh Shua, jangan bilang Yahweh Yesus. Iya ini saya mau ngomong, dengerin dulu. Aduh, kacau kali. Pak Ya, Andi, Pak Andi. oke. Dari dulu kok nggak Iya berubah-berubah? gantian bro, gantian. Di Aduh, perjanjian Waktu di lama. waktu waktu di Sebentar bro, surga masih sebentar. Yahweh. Bang Handi Sebentar. begitu Iya, ke bumi dengerin dulu jadi Yesus. gantian. Sebentar. Di perjanjian lama menurut Gintik Yahweh Elohim. Di perjanjian baru namanya Yahweh Yesua. Tuh, terus Yesusnya mana? Yesua lagi, Silakan. Yahweh Shua. Yahweh Sua. Yahweh Ah, Sua. Oke. ya, Di singkat perjanjian jadi baru Yesus. ya benar. Ya di perjanjian lama namanya Yahweh Elohim. Di perjanjian baru namanya Yahweh Sua. Betul ya? Betul. Terus Yesusnya mana? Kenapa ketawa? Yesusnya mana? Nggak ada nama Yesus di sini kok. Saya sudah jelaskan, Yesus itu Hmm. berasal dari kata Yahshua ya. Yahshua itu Bingung berasal dia. dari Yahweh Shua. Ya, Saya Yesusnya sudah mana? jelaskan berulang-ulang, Yesus itu yaitu berasal dari kata itu. Ya, sekarang saya Singkat. ulang lagi. Saya ulang ya. Sudah saya bilang gini ya, dengar. Iya, 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 Biar saya iya. jelaskan ya. Bingung dia. Iya, iya, iya. Bukan cuma Pak Handi yang tidak ngerti, kelakuannya seperti dulu juga, Iya, nggak iya, iya. berubah-berubah. Tengok Iya, iya, ya, terus, ya terus. nama Tuhannya itu yang kami sembah di perjanjian baru, nama sebenarnya adalah Yahweh Iya, Shua. iya, perjanjian Sudah, baru namanya Yahweh Sua ya. Yahweh Shua Oke, sudah. oke, baik. Kemudian disingkat, dengar dulu, kemudian Ya, disingkat menjadi Yahshua.
Yahshua. Sudah. Ini perubahan Oke, korespondensi bahasa ya, supaya nanti oke, jelas. baik, baik. Kemudian menjadi Yesu oleh orang Yunani, ya. Yesus, terus Jadi kemudian Indonesia menjadi Yesus. Sudah. Yesus. Oke, Jadi baik. ini adalah nama ini adalah pergeseran atau korespondensi sebuah bahasa. Jangan Bapak tanya, di situ Yahweh Yeshua, mana Yesusnya? Oke, Kan baik. kacau. Saya ulang ya, saya dengar baik-baik. Di perjanjian lama namanya Yahweh Elohim. Di perjanjian baru namanya Yahweh Shua, Yahweh Shua, Yahweh Shua, Yesus. Berubah toh? Pertanyaan sekarang begitu ya. Dengerin baik-baik. Saya dengar loh Anda ngomong Ya. gitu ya. Ya. Apakah Yesus ini sama dengan Yahweh di perjanjian baru? Sorry. Apakah Yesus ini sama dengan Yahweh di perjanjian lama? Silakan. Pak Handi, tadi Pak Handi sendiri membilang namanya pertama di Ya, perjanjian tinggal jawab lama saja. Kenapa Ya sih? tentu sama lah, karena Pak Handi sendiri sama. sudah jelas. Baik, sama ya. Sama, tidak berbeda ya. Oke, Ya udah, baik. sekarang gantian aku yang bertanya dulu Nah, lah. tuh, belum selesai, belum. Nah, nanti Kalau lari. sama, Nanti lari selesai Kalau bertanya. sama, kalau Nanti lari. sama, kalau sama, Ya. kalau sama Yesus di perjanjian baru dengan Yahweh di perjanjian lama ini sosok yang sama, gitu. Apakah Bunda Maria atau para nabi sebelumnya, termasuk Pak Yusuf, menuhankan Yesus? Kan saya bilang Pak Andi, Tinggal jawab saja. nama Yesus di perjanjian lama belum ada. Tapi kan sama. Tapi jangan bilang menyembah Yesus, menyembah Yahweh, udah selesai. Ya, oke. Yahweh Elohim dah. Oke, Ya. kalau di zaman sekarang Yesus sudah tidak ada di bumi. Ya. Oke. Yang disembah Heeh. oleh Bunda Maria setelah Yesus naik ke bumi itu ya. Ya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya kan udah jelas yang menciptakan dia siapa. Siapa yang menciptakan Bunda Ya. Maria? Tapi Pak Andi sendiri sudah tahu dari Yahweh siapa? yang menciptakan. Siapa? Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Iya. Coba ulang, gedein suaranya. Iya. Coba gedein. Loh, macam mana lagi? Diulang dulu lah. Baca Diulang di dulu. Yohanes 1 ayat 3. Gak usah baca, saya percaya. Segala Anda mau sesuatu pakai dijadikan oleh Iya. dia. Diulang aja, anak kandung menciptakan ibu kandung. Diulang aja dulu. Anak kandung. Mm-mm. Anak kandung. Ya Yesus kan anak kandung Maria. Makanya begini ya, dengar ya, makanya Mulai. sudah berulang kali Mulai menceritakan konsep ketuhanan Kristen, tapi Mulai kalian kena, tidak mampu mulai kena. berani menerima. Karena kena. kalian bebal istilahnya, tegar tengkuk seperti yang Pak Andi bilang, ya. Saya sudah menjelaskan ya, yang dilahirkan Maria adalah jasmani yang digunakan Yesus untuk tugasnya di dunia. Kok dibilang Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Aduh, pauknya bukan main ini, ya. Dengar ya. Yang menciptakan Bunda Maria Ketika siapa? Yesus ingin datang turun ke dunia, Sang Logos, ya, ketika ingin dia datang ke dunia, dia diciptakannya dulu Maria. Sudah. Kemudian Yang menciptakan Bunda Terus. Maria siapa? Dan, iya, kan sudah saya bilang, sebelum Siapa? Yesus dengar dulu, sebelum Yesus datang ke dunia, dia menciptakan dulu Maria. Sudah. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Aduh, sudah kutacakan kok ditanya lagi. Siapa namanya yang menciptakan Bunda Maria? Saya mau tulis. Dengar ya, dengar. Makanya dengarkan. Ya, dengarkan. Ketika Sang Logos ya, Sang Logos yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 ingin datang ke dunia, sudah, dia menciptakan dulu Maria. Sudah. Siapa yang menciptakan Maria namanya? Sang Logos, nanti disebutkan namanya setelah itu. Dengarkan dulu baik-baik. Iya. Di situ kan belum dijelaskan namanya. Jangan Bapak paksakan siapa namanya, nanti saya jelaskan namanya dong. Sabar. Iya, silakan. Bukan pelit. Ini manusianya nafsunya, sahwannya terlalu besar, nggak sabar menunggu. Iya, silakan Pak. Gitu? Silakan Pak. Ya. Jangan terlalu bernafsu Pak Andi. Pegang itu meja. Iya, Pak. pegang Iya. meja. Ini saya pegang rokok Pak. Lagi ngerokok ini Pak. Ya, lanjut. Ya gini. Ketika Sang Logos ingin datang ke dunia, dia menciptakan Maria, nama yang bernama Maria, ya toh. Setelah Maria dewasa, lalu dia masuk ke rahim Maria. Sudah. Masuk ke dalam istilahnya inkarnasi, dia masuk ke dalam di situ. Sudah. Lalu Maria melahirkan seorang bayi yang berasal dari sel telurnya, ya toh. Lalu Yesus berdiam di dalam itu.
Padahal Lalu saya nggak nanya loh siapa yang dilahirkan Bunda Maria, saya nggak nanya itu. makanya saya jelaskan supaya nanti Pak Handi Ya nggak tahu perlu yang dijelaskan dilahirkan karena nggak itu ditanya, siapa. nggak ditanya itu. Nggak perlu ditanya pun dijelaskan karena saya udah Nggak perlu ngerti. buang-buang waktu, pertanyaan sederhana. Buang waktu karena Pak Handi Siapa? memang sudah niatnya Siapa? tidak baik, Pertanyaannya ya kan? sederhana. Siapa yang Niatnya tidak menciptakan baik, Bunda makanya Maria? Sang Yesus. Logos. Yesus, Logos oke, itu Yesus. siapa? Logos itu siapa? Yahshua. Yesus. Ya, Jadi coba diulang. Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Coba diulang. Yesuslah yang menciptakan Bunda Maria. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yang dikandung Bunda Maria gimana? Yang dikandung Bunda Maria 9 bulan siapa namanya? Pak Handi dengar nggak tadi penjelasan saya dari awal? Tinggal Nangkep ngomong nggak? Yesus dong. Di mana dituliskan Bunda Maria mengandung Yesus? Berarti anak kandungannya Bunda Maria bukan Yesus. Yang dilahirkan Maria adalah Saya jasmani. nggak nanya kelahirannya, yang dikandung dulu. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Janin dia, janin Bunda Maria. Janin siapa itu? Janin Bunda Maria. Siapa namanya? Belum nama? Belum. Belum. Oke, yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Ya janinnya. Siapa nama janin itu? Belum sebutkan. Siapa nama bayi itu? Satu hari. Setelah dia lahir, maka diberilah dia nama Yesus. Oke, Yesus. Ya. Oke, artinya apakah yang dilahirkan Bunda Maria ini yang menciptakan Bunda Maria? Bukan. Loh, kok bukan? Gimana sih? Kan sudah saya bilang ya. Bentar lagi nih. Dengar Gimana dulu. sih? Gimana Pak sih? Handi hanya bermain di nama. Nama itu ada dua. Satu, Iya. sosok itu pun juga disebut Yesus. Iya. Logos itu juga disebut Yesus. Makanya Yesus yang mana? Emang banyak Yesus, Pak? Ya iya, namanya dua. Sang Logos juga diberi nama Yahshua. Mm-mm. Daging janin itu juga disebut Yahshua. Oke, baik. Nama anak Bunda Maria siapa sih yang terkenal? Nama Bunda Maria secara yang daging itu Yahshua juga disebut Yesus. Berarti Yesus. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu juga yang menciptakan Bunda Maria, betul? Bukan. Oh, bukan. Saya ulang kalau begitu. Sang Logos juga namanya Yesus, ya kan? Janin Bunda Maria juga namanya Yesus. Oh, jadi ada dua Yesus. Ada, sekarang udah ratusan pun nama Yesus di dunia ini. Oh, jadi yang menciptakan Bunda Maria bukan anaknya Bunda Maria? Bukanlah, Tuhannya. Oh, Tuhannya. Iya. Yang masuk Terus ke dalam Yesus dirinya. Terus anaknya Bunda Maria bukan Tuhan? Bukan. Jadi Yesus bukan Tuhan? Yesus yang Logos itu Tuhan. Yesus yang Logos itu pernah gak masuk dalam kandungan Bunda Maria? Pernah berdiam di dalam secara kemanusiaan, secara jasmani. Berarti anaknya Bunda Maria, Logos adalah Yesus yang menciptakan dia, kan begitu? Bukan, yang namanya Orang anak pernah masuk itu- dalam kandungan kok, gimana sih lu? Iya, masuk dalam kandungannya, numpang lewat. Oh, numpang. Iya. Ya udah deh, numpang lewat lagi lu ada. Ya iya, karena Yesus bukan berasal dari Astagfirullahaladzim. Maria. Aja numpang lewat kayak hard. Pak Osi, ambil aja dulu Pak Osi, saya mau ini maghrib di sini Pak Osi. Bingung saya ini kok numpang Ya, lewat. bingung lah, karena Iya. tertentu. Yang Numpang lewat. dikandung saja dia nggak ngerti. Yang dikandung itu artinya mengandung. Astagfirullah. Mengandung itu Bang, anak artinya bidan. Bang Ginting. yuk. Ah. Lanjutin situ Sebenarnya- Pak lagi Daya, lanjutin di situ. Ya, silakan Pak Daya. Pak Hidayat Sebenarnya selama sekarang- ini kan sudah bertanya kepada saya. Bagaimana Nggak, kalau jangan saya kemana-mana sekarang dulu. ini bertanya? Bagaimana Jangan kalau saya kemana-mana yang dulu. bertanya? Hah? Sekarang ini apakah kamu Nah, masih Pak memaksakan Hidayat, bahwa Pak Hidayat, Ini dalam bola kan? 3 Bola ini, pertemuan, Pak Hidayat bertanya terus. Bagaimana sekarang kalau saya yang bertanya? di mana pertemuan kita, Bang? Di mana 3 itu? Coba boleh catatkan kepada saya tempatnya di mana, Oke. ikumalnya siapa mungkin, atau ada kopinya yang boleh dicatat, coba. Oke, begini. Saya tidak bisa menyebutkannya. Kira-kira gini Nah, aja. sebab itulah kalau kita dalam Dengar diskusi, dulu, kalau dengar. hari ini, Kita kan mau jujur, maka ya, kita mau buat jujur. diskusi yang baru. Kita mau Sekarang jujur, ya. gini ya, Dengar Bang dulu, Ginting ya. dengar dulu, Ketika dengar, dari dengar, tadi dengar. kamu tengok typing di bawah itu, kamu jadi bahan ketawaan orang. Kamu pertamanya mengatakan bahwa Yahweh itu menjadi Tuhan di perjanjian baru namanya Yesus. Dengar dulu, dengar ya. Kemudian Maria Dengar dulu, melahirkan jangan nama ngomong terus, manusia yang jangan namanya ngomong Yesus. terus, jangan ngomong terus, Kemudian- dengarkan dulu saya. Bagaimana saya mendengarkan Jangan kalian ngomong kenapa, dulu, Bang jangan Ginting? ngomong. Apa yang saya mendengar sama kamu? Nanti kita ngomong. Dengarkan Coba, dulu, coba, dengarkan. kamu dengar coba. Apa yang saya mau Dengarkan, ya. dengar?
Dengarkan Yesus ya. menjadi Tuhan coba. Dengarkan dulu, dengar. Nggak usah ngotot-ngotot seperti itu, nggak baik. Gantian Dengar ngomongnya, ya. gantian, gantian. Ya, gini Padahal ya. saya baru masuk dulu ini. Saya Saya tanya, baru masuk. Dia saya dari tadi tanya di sini. dulu. Saya tanya, Iya, iya. kita Ya, pertemuan tanya. pertama atau yang keberapa kali ini? Tidak usah pertama dan kelima dan ke-10, langsung aja Kalau turutin Bapak apa yang kamu pengecut, tanya langsung. kalau hanya beraninya bertanya, nggak usah masuk komal. Silakan bertanya Kalau 1 hanya sampai 10 beraninya silakan. bertanya, jangan masuk komal. Kemarin Silakan mau bertanya ditanya alasan langsung. kerja. Astagfirullahaladzim. Bisanya orang hanya ini. bertanya, ya. Silakan siap bertanya langsung, tidak usah dicatat 1 Ya sampai 10. sudah, kita sudah 3 kali pertemuan. Saya sudah ditanya Astagfirullahaladzim, itu aja pertanyaannya. Saya sudah tahu Bang Hussein, pertanyaannya coba itu kasih paham lagi. sama dia Bang. Saya suruh dia tanya Oh, langsung paham. Bang. Anda yang tidak paham, berani ditanya enggak? Gini, Jangan hanya dengar berani dulu dong, bertanya. Bang Medan. Pak Uci, gini aja Pak Uci. Pak Uci, Anda ini bertanya. dia kan udah sering bertanya kepada saya. 3 Silakan kali kalau bertanya nggak salah. terus 1 sampai 10 silakan Iya, saya makanya bilang. sekarang Bang Tidak usah Medan lagi silakan putar-putar 1 sampai 10 bertanya. pertemuan. Kalau ada pertanyaan nih Bang Hidayat siap menjawab. Silakan bertanya gitu. Oke, saya bertanya ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan sholat? Saya gampang-gampang aja. Salat itu adalah ibadah, ritual ibadah kepada mengabdi kepada sesembahan yaitu Tuhan. Sholat, ibadah ya. Dengan cara? Kok dengan cara ya kalau kami rukuk sujud, kalau kamu Oke. lompat-lompat toh, ya. Oke, ruku Ya. sujud ya. Ruku sujud. Atau ada gerakan lah ya, gerakan ya. Ya gerakan salat ya. Apa Maksud? yang dimaksud dengan tasbih, bertasbih? Bertasbih, bertauhid, mengabdi itu sama berzikir, memuliakan sang sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bertasbih dengan ruku dan sujud? Gimana? Apakah bertasbih juga dilakukan dengan ruku dan sujud? Tidak, itu hanya memuliakan. Tasbih itu adalah zikir, zikir, Oh, membaca ya, membaca atau mengucapkan? mengucapkan, Mengucapkan, bukan membaca ya. bukan. Oke, mengucapkan tanpa gerak ruku dan sujud ya. Yo, Oke, sip. Saya mau bertanya. tanya lagi, yo, Berapa sudah 4 kali? langsung. Oke, sudah 4, baru 2. Sholat dan bersih. Oh, Udah 2. bilang Oh, iya, iya. 4. Ya. Langsung, Jangan cepat. ketakutan, jangan Enggak ketakutan. ada, enggak. Ginting, kalau sama kamu saja, buat apa saya takut? Bahkan saya Udah, panggil oke, si oke. Bom ke sini, suruh Sekarang si saya Bom tanya. hadapi saya Al-Hidayah. Pertanyaan ketiga. Bang ya. Medan kasih 10 pertanyaan deh. Saya kasih kesempatan Iya. 10 pertanyaan ke Bang Iya, Hidayat. ini kan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sebutkan berapa jumlah sholat dalam satu hari di dalam Al-Quran. Salat dari fazar di dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan berapa waktu ya, tetapi ada perintah dari siang sampai ke malam, dari malam sampai subuh. Di dalam hadis diterangkan salat 5 kali sehari semalam itu ketika Isra dan Mi'raj 17 kali. Apalagi? Saya tanya di dalam Al-Quran, gak usah dijelaskan dalam hadis. Kan Itu saya mention. sudah bilang di dalam Al-Qur'an itu hanya diterangkan referensi salat sehari dan semalam. Penjabarannya ada di hadis. Lagi lanjut. Pertanyaan seterusnya lanjut. Berarti tidak ada ya di Al-Quran ya perintah sholat ya. Bukan tidak ada, itu di surah Al-Jumu'ah ada. Ayat 1 Berapa? sampai 9 Oke. ada. Makanya sebutkan berapa kali dalam Al-Quran itu perintah sholat yang sebenarnya. La haula wala quwata illa billah. Dari subuh sampai siangnya sampai ke maghrib. Penjelasannya tentang waktu itu dalam hadis. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendapat perintah dari Allah. Kamu bertanya sama mu'alaf ini ya, ingat ya, kamu bertanya sama mu'alaf bukan ustad. Lanjut. Ya. Nanti mu'alaf bertanya sama kamu yang sedang mengimani Tuhan Yesus. Sekarang lanjut. Gak bisa dijawab berarti ya. Oke, saya perlanjutkan Waduh, kok keempat. nggak bisa dijawab? Coba Bang nggak Husi bisa. ada jawab, saya Sudah menjawab apa dijawab tidak? itu Bang Medan semampunya beliau, jangan dipaksakan. Saya dong. tanya tadi berapa kali, dia nggak jawab berapa kali. Ya sudah, nggak dijawab 17 berarti. kali. 17 kali. 17 kali. Di mana Sehari tertulis dalam- semalam. Di mana tertulis dalam Al-Quran 17 kali? Maksudnya 17 Oh ya, rakaat. 17 rakaat sehari Di mana semalam. tertulis dalam Al-Quran? Di mana ayatnya? Loh, itu kan subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, isya berapa rakaat, imsak berapa rakaat, itu sudah tertulis di situ, apa terkandung di situ 17 rakaat.
Saya tanya di Al-Quran, Pak, di mana tertulis itu 17 rakaat Kamu ini sehari bertanya semalam. saja kamu bingung, apalagi kalau kamu ditanya. Saya sudah bilang di Al-Quran tidak dijelaskan. Dalam hadis literasi perintah salat 5 kali sehari semalam itu baru ada. Loh, dalam hadis di Al-Quran enggak ya? Ada di surat Al-Isra 78 ada itu. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi mulai dari matahari tergelincir sampai kembali lagi subuh. Jadi Enggak, ada dia minta ini ya Bang Andi. Itu saya sudah bilang tadi. Dia minta berapa kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam, rakanya 17. Jelas tuh. Ya. Enggak, Ya, waktunya saya sudah berapa bilang. kali? Waktunya, ini pertanyaan ketiga aja kok susah kali sih. Baru pertanyaan ketiga udah muter-muter ini. Subuh. Berapa kali? Kan sekarang gini ya. Subuh. Selama ini umat Islam saya lihat sholatnya di 5 waktu. Gitu. Adakah tertulis itu dalam Al-Quran? Kalau tidak ada, kenapa dilakukan? Itu loh maksud saya. Ya kan ikuti apa yang dicontohkan Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholat Nabi melakukan 5 kali, kita melakukan. Karena ada Nabi yang mencontohkan. Nabi yang langsung menerima perintah sholat dari Allah waktu Isra Mi'raj. Kenapa kalau kamu Ada protes? itu Bang Medan, ayat-ayatnya 5 waktu itu, sholat 5 waktu ada catatannya di saya Kan Nabi, tuh. kan Nabi memberi Oke, contoh, bro. kalau gitu tunjukkan ayat-ayatnya di mana aja. Iya, saya Emang mesti buka ada sih, catatan saya tapi dulu, dicari saya dulu, lupa Bu Rama, ayat-ayatnya. Bu Rama tunjukkan. Cari Sholat dulu ada. gampang itu Inna jawabnya. nih. Gini perintah sholatnya nih. Inna ni anallah la ilaha illa ana Orang fa'buduni saya wa qimis pemberi- sholata wa Lain di aqimis selain jawab. sholata lizikri. Sholatlah untuk mengingatku, itu perintah sholat ya. Karama yang dia Adapun dia tanya bagian- bukan itu Karama. Dia tanya berapa kali sehari semalam itu tertulis di Al-Quran. Dia kan mau begitu. enggak, dia kan mau perintah ayat perintah sholat itu laksanakan Bukan kalau itu senang kalau itu udah kalau itu bukan. Kalau Dia minta itu berapa kali pembagian- sehari semalam tertulis di Al-Quran begitu Pak. Ada itu di beberapa ayat. Cuma aku nih satu perangkat. Ada itu kalau kita cari ada perintah-perintah. Jangan ada-ada, kalau nggak bisa Pokoknya ya, tunjukkan jangan bilang ada-ada. Ketika tergelincir, dengar ketika tergelincir matahari, ketika matahari agak condong ke barat, ada itu. Cuma kan dulu belum Udahlah, seperti pertanyaan itu. ketiga, Makanya kita makanya abaikan ya. Udah, pedoman pertanyaan kita ketiga Al-Quran dan abaikan. hadis ginting. Pedoman kita Al-Quran dan hadis gitu loh. Udah, Taati Allah pertanyaan dan ketiga taati kita Rasul. abaikan ya. Nanti saya kasih Ya. ayatnya nanti, tenang aja. Ya, Lanjut oke. aja. Nah, cari Kita Bang. abaikan dulu Ada ya. itu. Ada Ada yang Jadi cari. pertanyaan Tenang aja. keempat. Pertanyaan keempat ya. Yuk. Saya membaca di surat Al-Baqarah ya, surat kedua ya. Surat kedua, ini pertanyaan udah sering saya sampaikan ini, tapi karena tak terjawab saya ingin bertanya lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Surat kedua ya di ayatnya yang ke berapa tadi ya? Langsung cepat. Sebentar lah, kok takut kali. Nah, nih, surat kedua yang ayatnya ke-6, ya kan? Dikatakan begini, saya langsung terjemahannya aja yang mualaf ya, Pak Mualaf ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Tapi faktanya banyak orang kafir yang beriman. Itu gimana penjelasannya? Kok berbeda ya dengan apa yang dinyatakan Allah? Itu yang Hasilnya kok dikatakannya beda? kepada orang kafir yang seperti kamu. Yang sudah terang benderang di dalam pemberian data-data sudah tidak boleh lagi dipertahankan tetapi kamu menutup diri. Sumum bukmun umfahum la yarji'un, itulah kamulah yang dimaksud oleh Allah. Tetapi kalau yang diberi hidayah, jangan lupa ayat selanjutnya, Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kok ketawa? Inilah kalimat Paulus. Lanjut, ke-6-nya apa? Ini ya, kalimatnya gini ya. Ini nggak ada spesialisasi di sini. Sesungguhnya orang-orang kafir, itu orang kafir kan semua orang kafir ya. Bukan orang kafir sekolah. Ada sih, nggak ada orang. Ini kan orang kafir ya. Orang kafir itu kan berarti ke semua kan? Nggak bisa yang sana, nggak bisa pilih-pilih kan? wal masihu Isa bin Benar, Maryam. benar. Salah satu Sesungguhnya kafirnya itu orang-orang adalah Anda. kafir ya, orang kafir berarti semua ya, nggak ada yang orang yang setengah kafir, ya kan, seperempat kafir, semua kafir ya. Sama saja Allah. bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ini maksudnya apa? Tapi faktanya banyak orang kafir yang beriman. Alhamdulillah. Kamu justru di sini menjawab ayat selanjutnya kata Allah, Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki.
Oh, berarti Tetapi ditentangnya lagi kepada kamu ayatnya ya. yang sumum bukmun fahum la yarji'un, Ya. maka kamu tetap di minam nar. Berarti Allah dalam hal ini membatalkan ya ayat pertamanya karena Bukan kemudian membatalkan, ya itu ada iyalah. ayat selanjutnya. Ya Ada sudah ayat selanjutnya. iyalah, berarti kan membatalkan dong. Karena pertama Nggak ada, kan nggak orang ada. kafir, tapi Nggak kemudian ada. dia merubah ya, oke, ya sudah jelas. Lanjut, keenamnya apa? Allah merubah pendapatnya, ya kan? Silakan kamu framing, nggak apa-apa. Nanti izinkan Ya, saya nggak juga ya apa-apa, bertanya 10 ya kali kan? ya, 10 pertanyaannya. Iyalah, Nanti ganti-ganti. teman-teman yang mencatat ya 10 pertanyaan, apakah kita Iya. jawab seadanya apa tidak. Ya, jawab Lanjut. seadanya, nggak terjawab pun sebenarnya, cuma yang ngarang-ngarang aja. Kalau kafir kan yang kamu bilang tadi, apa yang dijelaskan oleh Allah, kalau kafir itu menerima tidak, semua tidak diterima oleh mereka. Walau dijawabkan apapun daripada Bible dan Al-Quran, kamu tidak akan terima. Menurut kamu Sudah, tidak terjawab. jangan Lanjut ke enam aja, ke enam, lanjut. Yang ke enamnya lanjut. Nah, keenam coba kita baca dulu Al-Quran yang surat kedua, ayat yang ke-225. Ya, Al-Quran surat kedua, yang ke-225. Saya tinggal dulu bentar ya, lanjut aja, lanjut. Ya, silakan. Ya. 225. Ya. Artinya apa di situ tuh? Kok artinya apa? Bacakan dong, kau minta arti. Tapi katanya dia suratnya. Ya dah? Kalau saya bilang 2 Samuel 7:22, apa artinya? Langsung kamu boleh jawab. Sudah ketakutan gentar. Sekarang ya, enggak ketakutan. Sekarang kamu baca ayatnya, baru saya jelaskan. Oke Saya akan ya, terangkan. oke ya. Berarti siapa yang menunjukkan ayat itu yang membaca ya. Oke, sip. Ya. Saya juga Allah begitu. tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja. Ya, oleh hatimu, dan Allah maha mengampuni lagi maha penyayang. Ini maksudnya sumpah yang tidak disengaja atau sumpah yang disengaja ini apa maksudnya? Kalau dalam Islam, ya saya pribadi, boleh saja bersumpah, tetapi jangan mengatasnamakan Allah. Karena itu ada sumpah yang ringan, ada sumpah yang berat. Ya, jadi kalau memang sumpah yang ringan itu, Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi kalau kau bersumpah atas nama Allah padahal kamu memang melakukannya, maka kamu akan diazab. Itu jawabnya. Yang saya tanya bukan itu, Pak. Kok bukan itu lagi? Sumpah yang disengaja dan sumpah yang tidak disengaja itu yang mana? Ya itu tadi. Contoh, Apa? saya mencuri, tapi saya bilang saya tidak mencuri, sumpah demi Allah, maka saya akan diazab. Tapi kalau saya mencuri, saya tidak mencuri, saya bersumpah demi Allah, tetapi faktanya saya tidak mencuri, maka saya akan tidak diazab. Sebab Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Itu Belum paham Bapak lagi. lakukan, Lanjut ke tujuhnya. Bapak lakukan dengan sengaja atau tidak itu? Bapak nggak Oh, ngerti ya mana sekarang sengaja apa atau yang tidak kamu sengaja? kalau yang mencuri itu memang disengajakan. Tetapi kalau yang tidak mencuri itu dituduh orang itu tidak disengaja. Itu karena Yang dia saya terpanggil bilang sebagai bukan pencuri. mencurinya, bersumpahnya. Ketika Bapak Bersumpah mengucapkan sama. sumpah, itu dalam keadaan sengaja bagaimana? Mengucapkan sumpah dalam keadaan tidak sengaja yang mana? Gini. Oh, mencurinya. Ada berarti, sesuatu Pak. hal yang ringan ya. Ada sesuatu hal kalau kamu contoh menyampaikan kabar nih, saya menerima kabar dari si Kenzo, saya sampaikan kepada kamu. Kamu tidak percaya, saya bilang sumpah demi Allah. Padahal ini si Kenzo sudah ngomong ke saya. Kamu menolak, ya kamu menolak, kamu memaksakan. Saya harus bersumpah. Sumpahlah demi Allahmu. Saya bilang demi Allah, si Kenzo ada ngomong begini. Tetapi ini akan diampuni oleh Allah sebab saya bersumpah dengan nama Allah. Bila si Kenzo tidak mengatakan sesuatu, saya sampaikan kepada Anda, ada si Kenzo bilang ke sini, kok sebentar tidak mau terima penjelasan. Ketika Bapak Sebentar saya habiskan mengucapkan dulu. sumpah itu, oke, sip. Ya udah. Sekarang jangan dipotong dulu. Maukah nanti kamu kalau sedang menjelaskan saya potong? Sekarang begini, ketika si Kenzo tidak mengatakan sesuatu, saya bersumpah demi nama Allah, si Kenzo bilang begini, itu namanya fitnah. Maka itu disengajakan. Paham? Ya. Lalu yang tidak sengaja yang mana itu? Yang tidak sengaja tadi saya bersumpah, tapi faktanya betul. Kenapa dia Ampun. Terlempar. Jaringannya kali.
Bang Usi, Bang Usi. Nggak ada. Silakan lanjut Bang Kenso. Nggak bisa. Alhamdulillah. Ternyata hari ini terbukti bahwa Ginting sudah mengakui bahwa anak kandung menciptakan ibu kandung, kemudian ibu kandung mengandung yang menciptakan dia, kemudian ibu kandung melahirkan yang menciptakan dia, Yesus. Ya, inilah penyebabnya seperti Pak Ginting ini menuhankan manusia, gitu ya. Dipaksakan sekali. Yesus adalah pencipta alam semesta dan manusia. Inilah akibatnya kalau dipaksakan segala sesuatu tapi tidak masuk akal. Akhirnya untuk menyiasatinya tadi dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak dikandung tapi numpang lewat saja. Saya baru hari ini mendengarkan kalau rahim seorang ibu itu dipakai numpang lewat seorang bayi Yesus gitu. Nauzubillah min zalik. Itulah teman-teman ya, tadi juga pertanyaannya udah dijawab sebenarnya Al Hidayah. Mungkin Pak Al Hidayah ini seorang mualaf belum terstruktur sebagaimana Bang Juma menjawab, sebagaimana Ustadz menjawab. Tapi arahnya ke sana bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada perintah sholat, tapi tidak disebutkan waktu Isya begini, tapi di sana dijelaskan tergelincir matahari, kemudian dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, karena Nabi Muhammad SAW sendiri menerima langsung perintah sholat waktu dia mi'raj, begitu. Jadi kita sebagai umat Islam itu sholat ada yang memberi contoh. Siapa yang mengajari Nabi Muhammad SAW sholat? Malaikat Jibril sendiri mengajari beliau sholat. Itulah yang dilakukan umat Islam sampai saat ini. Makanya umat Islam sholat itu seragam. Itu ya, satu. Berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen. Apa yang pernah dilakukan Yesua Mesias waktu hidup tidak dilakukan. Yesus berdoa, Yesus berwudu, Yesus sujud. Apa yang mereka teman-teman Kristen lakukan seperti Ginting? Mereka pergi gereja hari Minggu tidak ada perintah. Mereka jingkrak-jingkrak gereja tidak ada perintah. Mereka buat patung Bunda Maria, patung Yesus tidak ada perintah. Nah, inilah perbedaan antara Kristen dan Islam. Islam itu semua jelas aturannya. Mulai dari wajib sampai sunnah. Kira-kira begitu? Silahkan dilanjut. Insya Allah. Itu tadi kemana Bang Usi? Adakah monitor ini Bang Musi? Kayaknya sholat di tempatnya. Oh, iya. Sholat maghrib kayaknya. Enggak takutnya itu nanti Uten Priming lagi bilang kita kick ya. Padahal tadi ini sudah ketujuh. Atau dia mengilak mungkin takut ditanya ulang gitu. Bang Kinjo gimana Bang Kinjo? Tanggapannya Bang Kinjo? Atau mungkin mau ada yang mau dipertanyakan Bang? Tadi saya ketiduran Bang. Waduh kok tidur? Pak Kenso masuk akal nggak sih kalau si Ginting mengatakan bahwa Yesus itu hanya numpang lewat di rahim Bunda Maria? Itu bahasanya dia aja sih Bang. Tapi nggak enak banget lo didengar kok numpang lewat, kok rahim kok pakai numpang lewat. Bang udah makan belum? Iya. Dia itu beda Bang, dia pikir itu Yesus hanya media, hanya alat yang dipakai Tuhannya turun ke bumi. Jadi setelah dipakai Yesus kedagingan itu dibunuh, nggak dipeduli, makanya aku bilang Tuhannya tidak berperi ketuhanan. Habis manis sepah dibuang. Silakan sebentar dulu, silakan Pak Kenso bersyahadat lagi deh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Mesias Rasulullah. Ya, mantap. Silakan lagi, lanjut. Coba Bang Hidayah syahadat dulu kayak saya. Boleh, tapi ikutin dong. Kenso, coba tunjukkan datamu itu. Kau ini jangan ini ya. Jadi kalau bukan kami yang dibawa ini ya. Kalau sama Denny jangan kita kejar sangat. Denny. Enggak, sorry. Aku pikir yang di bawah ini loh karunia Kenso. Bukan. Ayo kamu datang ke mana? Sorry ya Bang Kenso ya. Ya. Kalau si Kenzo ini kita santai aja karena Denny insya Allah, sebab dulunya Denny alhamdulillah sudah muslim katanya, tapi dia oleh karena mungkin nasibnya udah begitu ya Bang Kenzo ya, tapi mudah-mudahan kamu insya Allah diberikan hidayah kembali oleh Allah. Begitu. Bang Kenzo, ini boleh kita diskusi santai mungkin ya? Kalau orang gini Bang Hidayah,
Kalau orang itu pakai akal sehatnya ya, masakan Tuhan bisa turun ke bumi, sementara Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Yesus. Ya, masa Tuhan turun ke bumi untuk bunuh diri, untuk nebus dosa? Kalau kita mau pakai akal sehat ya, bunuh diri, disiksa sama ciptaannya, dia kan dihinakan, tapi tujuannya untuk nebus dosa. Ikan padahal dia bisa mengampuni dosa. Yesus katanya bisa mengampuni dosa. Itu kan saling tendang menendang itu di Bibelnya, pernyataan-pernyataan itu saling bertolak belakang. Katanya bisa mengampuni dosa, kenapa harus turun pula ke bumi untuk mati nebus dosa? Kan sesuatu yang aneh dan sangat lucu. Masuk akal lah SOP, ajarannya. SOP-nya, Bu. Apa itu SOP? Ya, berarti dia sengaja bunuh diri. Kalau dia tahu bahwa itu nubuatan, bahwa dia akan turun ke bumi untuk mati di salib, tetapi dia tetap turun, berarti dia bunuh diri itu Tuhan. Pengajarannya itu bunuh diri itu nggak bagus lah, itu pengajaran bunuh diri itu nggak bagus lah Loh, dicontohkan. ini bentar Bu Rama, ini Bang Ginting kemana dia nih? Terlempar Ustadz, terlempar. Oh, lempar. Oh. Hilang dari peredaran. Ada Ustadz Tahta di bawah tuh. Ustaz Tata, mana? Ustaz Tata naik aja Ustaz. Tadi minta naik tapi Bang ini sholat kayaknya. Bang Oh, sorry. Nggak ada nih di list nih Ustaz Tata. Berarti keluar. Ya, kalau mereka masih bertahan dengan menuhankan anak manusia ya. Jadi ujung-ujungnya Pengajaran memang mereka itu akan takut kalau nanti ditanya ulang. Sebab kebanyakan Kristen, jangankan orang-orang yang awam-awam Kristennya itu. Saya akan selalu bilang gini ya, pesan kepada si Bom-Bom, kalau di tempat yang Terosuki sama si Mikana tidak mungkin saya dinaikkan karena saya diblokir langsung. Termasuk juga di tempatnya si ini tadi, si Kiamat. Saya ke sana typing di bawah minta dinaikin karena di atas itu penghujat semuanya. Saya bilang 5 lawan 1, mari naikkan saya bilang. Tapi nyatanya mereka tidak akan menaikkan saya. Jadi kalau yang oten-oten yang sedang saja itu Lawan Bang Opung nih. Saya ya, Bang Opung nih sekarang. boleh. Selamat malam Mbak Opung Pipo. ya. Apa kabar? Bang saya. Opung tuh. Pipo. Baik. kemarin sudah sama si Bibin, tapi mungkin boleh lah. Ya, Bibin. ada. Boleh kita pakai timer lah, kasih ini pakai diskusi pakai timer mungkin boleh dijabarkan. Karena kalau nanti gontok-gontokan semuanya asumsi itu nanti masalah. Sebab tidak mungkin kita itu mau mendengarkan kalau asumsi saja. Pakai timer jadi biar nanti temanya apa? Angkat tema dulu dong kalau mau pakai timer. Oke, benarkah Yesus atau anak Bunda Maria itu Tuhan gitu loh kan? Mungkin boleh lah itu. Iya, enak pakai timer nih. Bang Hidayah enak pakai timer nih. Oh, bentar ya. Saya siapin dulu ya, bentar ya. Bentar. Biar nanti teman-teman yang mencatat berapa argumentasi si Bang Bevo yang sudah dicatat oleh mereka benar dari Bible-nya gitu. Berapa juga yang dari halusinasinya. Karena sebenarnya saya tidak suka kalau Kristen yang suka asumsi lawan saya. Karena saya ini orang-orang yang bekas Kristen. Jadi saya memang kasih tahu apa yang kejanggalan Bible itu. Kalau setakat doktrin, dogma semua itu yang dijabarkan tiada guna. Itu sudah 10 tahun saya alami itu. Yang ditanya apa, bilang pendeta jawab begini aja. Udah dia jangan tanya, itu aja. Bang Bevo nanti kapan-kapan kabarin ke si Bom-Bom. Bang Bevo bilang ada satu itu orang Malaysia tidak ada tahu apa-apa Bible, mau berdiskusi sama kamu, bilang kasih tahu ya, tolong pesan ke dia ya, si Bom-Bom. Kalau kita lihat ya, mualaf itu cerdas ya, kayak Kainama, Ustadz Kainama, Menahem Ali, Bang Al-Hidayah. Mereka tuh cerdas-cerdas loh mempergunakan akal pikirannya. Masa sih Tuhan turun ke bumi untuk disiksa, dibunuh, nebus dosa? Padahal bisa mengampuni dosa. Kan Tuhan itu atau Allah itu maha kuasa. Dia bisa mengampuni dosa. Mana lagi di Bible banyak ayat pertobatan, bertobatlah. Ya. Kata Paulus pula, masing-masing mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah, itu kata Paulus. Jadi apa aku bilangnya teman-teman Kristen terlalu berhalusinasi ya, katanya dosanya ditebus. Tapi masih ada penghakiman, masih ada pertobatan, masih ada apa lagi macam-macam lah. Jadi
Penebusan dosa itu hanya apa ya aku bilang ya, bertentangan dengan apa yang ada di Bible. Pipo again, Pipo lagi. Ya, selamat malam Pipo. Iya, kalau dia memang ikhlas nebus dosa, kenapa dia mesti menyiapkan beli pedang? Kenapa dia berjaga-jaga? Berarti dia tidak ikhlas, tidak rela menebus dosa. Enggak gitu, kau terlalu picik ngomong itu, terlalu picik kerdil kayak gitu ngomong, bukan itu Itu kan bukti itu di Biblemu itu. Dia ketakutan, keringatnya kayak bercucuran kayak biji butiran darah itu. Belilah kau pedang ini, jual baju mau beli pedang. Kalau dia itu sudah siap karena adu buatan, mestinya dia tuh datang ke tentara Romawi. Tentara Romawi ini aku nih mau nebus dosa nih. Mau nebus dosanya Pipo nih, tolong kamu bunuh saya nih, salibkan ya. Harusnya gitu kalau memang dia sudah mempersiapkan dirinya untuk nebus dosa gitu kau di belakang cuci piring kau ngepel rumah kau juga. Ada pembantu ada pembantu cuci piring, jangan kau urusi piring ngomong apa pun. Nah, akhirnya dia bilang toh harusnya dia bilang, tentara Romawi ikat aku ya, gantung aku, salib aku nebus dosa nih. Tapi apa faktanya Pak Pipo, Kenso? Dia tuh siapkan, sudah suruh murid-muridnya beli kok pedang. Kalau nggak ada uang, mana temer, dia bikin temer biar enak ini biar digas sekalian. Jual jubahmu itu. Kalau nggak ada uang dulu. Kalau nggak ada uang, Jangan ngoceh-ngoceh aja ini perempuan ini. Mau lawan ini apa? Perempuan lagi, satu kali lagi kau bilang perempuan, ku panggil lah kau namamu itu, nama aku itu RA, ada nama aku itu Pak Pipo. Panggillah namamu itu sesuatu yang Namanya panggil Burang. Panggillah nama aku sopan santun lah Pak Pipo. Aku ini orang Makassar loh. Kau belum tahu kalau Makassar marah. Ayo siapa mau pakai Pipo? Pakai timer Bang Al Hidayah. Ini Bang. Pakai Pipo. Pakai timer dengan Pak Pipo Bang Al Hidayah.